Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para ummahat, ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, barokah insyaallah ya. Kalau bahasa Arabnya kaifahan itu jawabannya apa ibu-ibu? Alhamdulillah bi khair ya. Bi khair itu apa ya? Bi khair, dalam kondisi yang baik ya. Insyaallah mudah-mudahan ibunda semua diberikan sehat, diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya dan ridha-Nya kepada kita semua pada hari ini. Walaupun di luar cuaca sudah mulai gerimis ibu-ibu ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan ya. Salah satu sunnah Nabi SAW kalau turun hujan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini penuh manfaat dan keberkahan ya. Dan ibu-ibu gak boleh ngeluh kalau turun hujan bu ya, apalagi baru habis nyuci ibu-ibu ya. Udah biarin aja bu, ya namanya hujan bu ya. Ya, betul nggak bu? Ada satu hal yang Ustadz lihat menarik di Timur Tengah ibunda. Dulu kami kuliah di Timur Tengah itu ibunda. Ustadz mau tanya sama ibu-ibu, Bun, siapa yang kalau turun hujan sujud syukur angkat tangannya bu? Bu, siapa yang kalau turun hujan sujud syukur angkat tangannya bu? Bu jujur bu, Bun jujur bu. Ustaz tanya bu, siapa yang kalau turun hujan sujud syukur kepada Allah angkat tangannya bu? Ada bu? Ada nggak bu? Nggak ada kan? Turun hujan langsung ibu-ibu sujud syukur alhamdulillah. Ada nggak ibu-ibu? Ada? Masya Allah. Bun, di Timur Tengah itu bunda, kalau turun hujan sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur dia. Kenapa ibunda? Karena turun hujan di sana kan jarang bu. Ya, begitu dapat hujan, turun hujan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa bahagia ya. Bahkan kalau dia naik mobil ibu-ibu, dia melipir hanya sekedar untuk sujud syukur. Ya, kita Masya Allah bu ya, karena udah sering dapat hujan ya, nikmat hujan ya, kayak biasa-biasa saja. Maka ada satu ungkapan para ulama mengatakan begini bun, nikmat itu akan terasa kalau sudah hilang dari diri kita ya. Jadi nikmat akan berharga, nikmat akan bernilai kalau sudah hilang dari diri kita ya. Ya insyaallah mudah-mudahan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau turun hujan udah deh terima aja bu ya. Kita bersyukur Allahumma shayyiban nafi'an. Gak usah mengeluh ibu-ibu ya, mengeluh tidak menjadi kebaikan insyaallah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik ibunda dirahmati oleh Allah taala, kita buka halaman ke-77 ya. Coba dibuka dulu HP-nya bu. Ya, dibuka HP-nya. Ada PDF-nya, tolong dibuka halaman 77. Kita akan masuk pada golongan yang kelima, yaitu orang-orang yang bersabar. Di antara golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bersabar. Sudah dibuka bunda? Baik. Ustaz sudah share ya di PDF-nya bunda.
Silakan boleh dibuka Bunda PDF-nya. Jadi kalau nggak punya bukunya udah dari situ aja, Bun. Halaman 77, Bu. Ya. Kita akan membahas tentang orang-orang yang bersabar, ya. Di antara golongan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang ketika Allah Ta'ala berikan ujian, dia memiliki kesabaran. Ya, sabar itu menurut para ulama ada 3 bagiannya, Bun. Ya, tolong ditulis dulu Ibunda, sabar itu ada 3 bagian. Pertama, bersabar di dalam melakukan kebaikan. Ya, ketika Ibunda melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, dibutuhkan kesabaran. Sholat malam itu butuh yang namanya apa, Bu? Kesabaran. Betul, Bu? Bun, kalau bangun tahajud butuh kesabaran, Bu? Butuh kesabaran. Karena kenapa? Bangun malam suatu yang berat, butuh yang namanya kesabaran. Terkadang alarm sudah bunyi, Bu. Alarmnya bunyi, kitanya lanjut terus, Bu. Nggak sabar ya untuk bangun di waktu malam. Baca Al-Quran itu berat, Ibu-ibu. Dibutuhkan yang namanya sabar, Ibu-ibu. Makanya satu-satunya amalan Ibunda yang kita diperintahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu baca Quran, Ibu-ibu. Betul nggak, Bun? Kenapa kita diminta oleh Allah Ta'ala kalau baca Quran kok a'udzubillah dulu, Bu? Kira-kira apa hikmahnya, Bun? Sebelum baca Quran kita diminta oleh Allah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira hikmahnya apa, Bun? Bun, apa hikmahnya kira-kira, Bu? Bun, kira-kira hikmahnya apa, Bu? Kenapa kalau kita mau tilawah Quran, baca Quran, kita diperintahkan oleh Allah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Kenapa, Bu? Supaya orang itu terhindar dari godaan syaitan ketika dia baca Quran, Bu. Karena kenapa? Syaitan tuh tidak kepingin kalau manusia ini baca Quran, Bu. Karena di dalam Al-Quran itu memiliki pahala yang luar biasa. Makanya orang kalau baca Quran kan dibuat nggak betah, Bu. Betul nggak, Bu? Tapi kalau yang lain mah dibuat betah kita, Bu. Kalau baca Quran dibuat nggak betah, Bu. Ya, Bu, ya? Betul nggak, Bu? Tuh, coba perhatikan Ibunda yang hafal Quran ya. Orang hafal Quran 30 juz, ya. Ibu-ibu berapa juz, Bu? 30 juz juga ya, alhamdulillah. 7 juz 30, alhamdulillah. Bun, yang hafal 30 juz saja, Bu, kalau ngaji itu, Bu, murojaah itu dia duduk, dia jalan sebentar, terkadang nggak dalam satu keadaan, Bu. Dibuat memang nggak Bu, nggak betah, Bu. Itu Al-Quran itu memang istimewanya begitu, Bu. Makanya kita diawali dulu dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti Bunda sabar yang pertama itu apa? Sabar di dalam melakukan apa? Kebaikan. Jadi Ibunda kalau lakukan kebaikan butuh sabar ya. Mendidik anak itu amal soleh yang mulia, Bunda. Butuh yang namanya kesabaran, Bu. Apalagi kalau bangunin anak untuk sholat tuh, Bunda, butuh namanya kesabaran. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, firman Allah. Ya, ajak, perintahkan anak kita untuk sholat dan bersabarlah mengajak mereka untuk apa? Sholat. Berarti ini sabar yang pertama, Bunda ya. Sabar di dalam apa? Kebaikan. Sabar yang kedua kata para ulama, silakan ditulis Ibunda. Sabar yang kedua itulah sabar di dalam menghadapi ujian-ujian cobaan dari Allah Ta'ala. Ujian pada keluarga kita, ujian pada harta kita, ujian pada anak-anak kita, ujian pada diri kita atau meninggalnya orang yang kita cintai. Itu adalah membutuhkan kesabaran namanya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar menghadapi ujian dan musibah. Bun, saudara kita di 3 provinsi, Bunda ya. Ini kan sudah viral, Ibu-ibu ya. Di Aceh, di Bu, Sumatera Utara, di Sumatera Barat ya. Ibunda ada dari Aceh di sini, Bun? Ada orang Aceh, Bun? Aceh mana, Bun? Gayo atau mana, Bun? Kota Banda Acehnya. Ya. Ada yang dari Sumatera Utara, Bun? Dari Medan, Bu? Bu ada, Bu, dari Medan? Ya.
Bu, yang Sumatera Barat, ibu-ibu ada dari Sumatera Barat, kayak banyak nih dari Sumatera Barat kayaknya. Dari Sumatera Barat ada, Bu? Ada, Bu? Orang Sumatera Barat, Sumbar ada, Bu? Sumbar juga ya. Jadi ibu ini Aceh dan Sumbar juga ya. Ya, iyalah ini orang mana ini, ibu? Orang mana ini, ibu? Jawa, Sunda gitu ya, Bu. Ya, Pulau Jawa, Bu. Bun, coba kita perhatikan. Saudara kita di sana diuji luar biasa, Bu. Ustadz kalau lihat tuh beritanya, ya Allah, sedih terkadang, Bu. Ya, Bu ya. Ada orang ibunda 7 hari nggak ganti pakaian ya. Ya nempel di badannya saja yang ada, Bu. Ya, rumahnya habis, hartanya habis, keluarganya hilang, Bu. Coba, Bu, kita mungkin kalau diuji belum tentu bisa, Bu. Ya, Bu ya. Makanya ibu-ibu kenapa orang yang diuji kemudian dia bersabar tuh pahalanya lebih besar, Bu. Kita mesti iri hati, Bu. Kalau ada orang diuji kemudian dia bisa bersabar itu, kita boleh iri hati kepada mereka, Bu. Ya mungkin kalau kita diuji belum tentu bisa. Ya, Bu ya. Maka Al-Qur'an mengatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lihat Gaza gitu ya, ibu-ibu ya, Palestina, ya Allah ya, hancur rumahnya, hancur negerinya ya. Semua hilang, keluarganya hilang, terpisah anak dengan orang tuanya, terpisah istri dengan suaminya. Bayangkan. Kita masih paling ujian kita nih ibu-ibu paling kolesterol naik, Bu. Bun. Paling ujian kita, Bu, kolesterol. Ya, darah tingginya naik. Maka kita banyak bersyukur deh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita mungkin dikasih musibah lebih berat dibandingkan kita. Ada orang diberikan ujian lebih berat dibandingkan dengan kita. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau hal-hal yang baik itu lihat dunia, lihat yang kurang dari kita. Kalau urusan kebaikan akhirat, lihatnya lebih tinggi, Bu. Ya, kalau urusan kebaikan amal soleh, lihatnya lebih apa? Tinggi. Tapi kalau duniawi, lihatnya lebih rendah. Supaya kita lebih banyak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang yang mungkin lebih berat ujiannya dibandingkan dengan kita. Ada mungkin keadaannya lebih sulit dibandingkan dengan kita. Jadi nanti yang ada itu rasa syukur kepada Allah, Bu. Maka kita diajarkan di Sayyidul Istighfar itu kalimat yang luar biasa, ya. Di Sayyidul Istighfar, ibunda udah hafal semua kan Sayyidul Istighfar, Bu ya? Di situ ada kalimat apa, Bun? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kami akui betapa banyak nikmatmu, tetapi aku akui betapa banyak kesalahan dan dosa yang aku miliki. Nikmat Allah begitu banyak, Bu. Gimana cara kita bersyukur, Ustadz? Lihat orang-orang mungkin sedang diuji saat ini. Lihat orang-orang yang sedang tertimpa musibah saat ini. Jadi kita akan selalu ada rasa syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang meninggal dunia sudah mencapai 1.200-an orang, Bu. Bayangkan udah 1.200 orang, Bu, yang sudah meninggal dunia, ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka meninggal dunia dalam keadaan apa? Syahid. Yang hilang masih banyak, Bu. Yang belum ketahuan, ibu-ibu, ya. Baik, sabar yang ketiga, mohon ditulis ibunda. Kesabaran yang ketiga, bersabar meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ada perbuatan salah, kita hindari, kita bersabar untuk tidak melakukannya. Itu sabar, kata para ulama, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi sabar ada berapa bagian, kata para ulama? Ada 3. Pertama, sabar di dalam menjalankan kebaikan. Bersabar menghadapi ujian, bersabar untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil orang-orang yang bersabar ini pertama di surat Ali Imran ayat 146, ya. Ibunda sudah dibuka PDF-nya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Silakan Umi boleh dibaca terjemahannya.
Suratnya Ibunda Ali Imran ya, 146 ya. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Baik, mohon diperhatikan kalimatnya Ibunda ya. Mohon diperhatikan ayatnya. Surat apa tadi? Surat Ali Imran 146. Dan betapa banyak para nabi yang bersama mereka berperang, sejumlah besar dari pengikut mereka yang bertakwa kepada Allah. Semua nabi itu Bunda punya pengikut. Nabi Ibrahim punya pengikut, Nabi Musa punya pengikut, Nabi Isa punya pengikut, Nabi Muhammad juga memiliki pengikut. Kalau Nabi Muhammad pengikutnya disebut dengan apa? Kalangan Muhajirin dan kalangan Al-Ansar. Muhajirin itu penduduk asli kota Mekah yang hijrah ke Madinah. Al-Ansar penduduk asli kota Madinah. Disebut dengan Al-Ansar. Masjid di sini namanya masjid apa, Bu? Al-Muhajirin. Berarti ibu orang yang berhijrah ya. Ya, betul nggak, Bu? Kan Muhajirin namanya, Bu. Ya, kita berasal dari mana? Tadinya mungkin dari Jawa, dari Sumatera, dari Sumbar, dari Aceh. Hijrah ke sini, Ibu. Namanya Muhajirin. Makanya rata-rata masjid di Jabodetabek itu namanya Muhajirin. Ya, banyak sekali, Bu. Coba perhatikan ibu-ibu, nama-nama masjid itu rata-rata Muhajirin ya. Jarang sekali Masjid Al-Ansar, Bu. Ada Al-Ansar di BSK Bumi Satria Kencana sini. Satu-satunya masjid namanya Al-Ansar. Tapi rata-rata masjid itu namanya apa? Muhajirin. Karena penduduk di situ, yang datang di situ semua adalah Muhajirin. Apa Muhajirin? Orang-orang pendatang hijrah ya. Betul, Bu ya? Ibu-ibu Muhajirin ya, Bu ya? Muhajirin dari mana, Bu? Ada dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, dari Aceh, dari Sumbar ya, dari Kalimantan. Muhajirin. Dari Solo, wong Solo ya, wong Solo ya. Baik. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Berarti ciri orang sabar itu apa, Bunda? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah patah semangat. Tidak mudah kemudian mereka menyerah kepada musuh. Itu orang sabar, Bu. Sabar itu bukan tidak mengambil Bun, tidak mengambil usaha ya, Bu ya. Sabar itu justru Ibunda berusaha, berikhtiar itu namanya sabar. Contoh, Bun, kalau kita ngaji butuh sabar nggak, Bu? Butuh sabar nggak kita taklim ini? Butuh sabar. Ya, sabar duduk di majelis ilmu, sabar kita mendengarkan nasihat, sabar kita untuk belajar. Butuh namanya kesabaran, Bu. Berarti sabar itu yang disebut sabar bukan, saya sabar aja, Bu. Sabar itu berarti ada actionnya, Bu. Ya, Bu ya? Sabar itu dalam bentuk apa? Tidak mudah lemah semangat, tidak mudah patah semangatnya, selalu punya impian yang besar. Itu orang yang sabar namanya, Bu. Maka orang belajar, kata kuncinya kata para ulama adalah yaitu kesabaran, wastibarun, kata Imam Syafi'i, bersabar. Bulan lalu kami menuju satu negara, Ibunda, namanya Uzbekistan. Itu Asia Tengah, ibu-ibu. Ibu-ibu di situ ada ulama lahir namanya Imam Al-Bukhari. Wilayahnya namanya Bukhara, ya. Ibunda tahu tentang Imam Bukhari, ibu-ibu? Kita kan kalau baca hadis itu selalu belakangnya hadis riwayat Bukhari. Ibunda tahu nggak tentang beliau, Ibunda? Ternyata Imam Bukhari, beliau itu untuk mendapatkan satu hadis, Ibunda, beliau berangkat dari Bukhara itu ke Baghdad, ke Irak hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi. Dari Irak, dari Baghdad, beliau berangkat ke Syam, ke Suriah hanya untuk meriwayatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Ibunda perjalanannya ribuan kilo, ratusan kilo hanya untuk mendapatkan satu ilmu, ibu-ibu. Itu ulama kita begitu dulu, Bu. Kita mah Masya Allah, Bu. Ya, Bu ya. Alhamdulillah sekarang Ibunda kita gampang betul, ibu-ibu. Dari rumah menuju Masjid Al-Muhajirin nggak sampai 100 kilo kan, Bu? Ada 100 kilo nggak, ibu-ibu? Lah berapa langkah udah sampai di Al-Muhajirin. Berapa langkah udah tiba kita di masjid. Kita bisa duduk di majelis ilmu. Imam Bukhari itu, Ibunda, itu berangkat dari Bukhara, Uzbekistan, sampai ke Baghdad, sampai ke Suriah, sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, sampai ke Mekah, ke Madinah hanya untuk meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah, Ibunda, Imam Bukhari waktu kecil buta, Bu.
Jadi waktu ibunya melahirkannya itu dalam keadaan buta, Bu. Tapi Masya Allah seorang ibu punya niat yang baik, ibunda. Setiap malam bangun sholat tahajud, setiap malam bangun sholat tahajud. Dan dia mendoakan mudah-mudahan anaknya itu bisa melihat. Bayangkan lahir dalam keadaan buta. Pada satu malam, selesai sholat tahajud ini ibunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba anak itu mengatakan apa? Ummi, ummi, ummi. Apa ummi? Ibuku, 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 kata Imam Bukhari. Ra'aitun nura. Aku bisa melihat cahaya, wahai ibuku. Bayangkan. Dia katakan apa? Saya lihat cahaya, wahai ibu. Kalau lihat cahaya berarti apa maknanya, Bu? Sudah bisa melihat. Itu berkat doa seorang ibu ya. Makanya doa ibu-ibu ini mustajabah luar biasa, Bun. Ya, bangun malam, sholat tahajud, doakan terbaik untuk anak-anaknya. Ya, dan Masya Allah sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dia berazam begini. Kalau nanti anak ini besar, saya ingin menjadikan dia orang yang memiliki perhatian kepada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Bukhari, Bu, kecerdasannya di atas rata-rata, Bu. Beliau itu dicatat ibunda dalam satu riwayat, kalau sekali baca langsung hafal, Bu. Jadi sekali baca tuh hadis langsung hafal, Bu. Beliau mendengar satu hadis langsung beliau hafal. Saking kuat hafalannya siapa? Imam Al-Bukhari. Ibu-ibu begitu juga ya, Bu ya. Begitu, Bun ya. Ya. Satu kali baca hafal ibu-ibu ya. Hah? Bu, ngafalnya di luar kepala apa dalam kepala, Bu? Imam Bukhari. Iya. Iya, betul nggak, Bu? Kita kan terkadang cepat ngafal, cepat apa? Lupa. Kalau Imam Bukhari nggak, Bu? Cepat hafal dan nempel hafalannya, Bu. Itu Imam Bukhari. Nama asli beliau bukan Al-Bukhari, Bunda. Muhammad bin Malik Al-Syafi, yaitu adalah Muhammad Al-Bukhari, yang disebut dengan Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu nama asli beliau. Cuma karena dia lahir Bukhara, orang menyebutnya apa? Bukhari. Ya, Bukhari itu nama wilayah, ibu-ibu, nama tempat kelahiran. Di situ juga ada Imam At-Tirmidzi, ya. Cuma ada hal yang usah sayangkan di sana itu, Bunda. 90% Muslim, tetapi jarang pakai jilbab, Bu. Dan di sana negaranya itu, Bunda, tidak boleh wanita muslimah menggunakan jilbab. Apalagi kalau dia kerja di pemerintahan, nggak boleh, Bu. Dilarang oleh pemerintahannya, Bu. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, Bu, bisa pakai jilbab, ya. Di sana, Ibunda, walaupun muslimnya 90%, Ibunda, jarang kelihatan pakai jilbab. Kenapa, Bu? Uzbekistan nama negaranya. Ya, jadi di sana wanitanya muslimah, ya, tetapi adalah tidak boleh pakai jilbab, Bu. Kenapa sebabnya, Ustadz? Karena negara ini dulu di bawah komunis, di bawah Rusia, Uni Soviet, selama 2 abad kurang lebih, Bunda. 200 tahun bayangkan dikuasai, Ibu. Sehingga memang kalau dia untuk menunjukkan identitas keislaman tetap berat, Ibu. Dia kan baru merdeka baru tahun 91, Bu. Negara baru berdiri, Bu. Ya. Sehingga di sana muslimahnya, Ibunda, jarang sekali menemukan yang pakai jilbab, Bu. Jadi walaupun negara mayoritasnya muslim, tetapi yang pakai jilbab bisa dihitung, Bu. Apalagi kalau dia bekerja di government, ya, di pemerintahan, itu nggak boleh pakai jilbab. Kita Masya Allah bersyukur, ibu-ibu, alhamdulillah dikasih kebebasan untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, ayat yang berikutnya, Ibunda, dibuka surat Al-Kahfi pada ayat 28. Allah Ta'ala firmankan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Silakan dibaca terjemahannya, Bun. Dan bersabarlah Muhammad bersama orang-orang yang menyeru di hati pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan kegiatan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya celaka melalaikan dari mengingat kamu, serta menuruti keinginannya, dan keadaan sudah berubah. Baik, tolong diperhatikan ayatnya, Bun. Wasbir, apa artinya wasbir? Dan bersabarlah engkau, wahai Rasulullah. Ma'alladina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang menyuruh Rabbnya, baik di waktu pagi ataupun di waktu apa? Sore. Tolong diperhatikan ayatnya, Ibunda.
tadabbur ayatnya, Allah Ta'ala perintahkan bersabar kepada baginda Rasul bersama orang-orang yang mengikuti beliau. Ibunda, ternyata sabar itu harus dilakukan secara kolektif. Kolektif itu apa artinya Bunda? Secara berjamaah. Oleh karena kenapa Islam itu mengajarkan Ibunda kalau ada orang yang tertimpa musibah, ada orang yang meninggal dunia, kita disuruh datang bertakziah. Betul Bu? Betul Bun? Apa tujuannya bertakziah Ibunda? Bun, apa tujuannya kita datang bertakziah kepada sahibul bait? Supaya kita memotivasi dia, supaya kita memberikan hiburan kepada dia, memperkuat jiwanya supaya dia bersabar. Karena orang bisa bersabar itu kalau bersama-sama, Bu. Selevel Nabi saja itu masih bersama sahabat yang lain itu bisa kuat, Ibu-ibu. Makanya ada ungkapan para ulama mengatakan apa? Al-mu'minu dha'ifun binafsihi qawiyun ma ikhwanihi. Seorang mukmin itu lemah kalau sendiri, tetapi dia akan kuat kalau bersama-sama, Bu. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mensupport satu dengan yang lainnya, saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Kalau ibaratkannya begini, Bun. Bunda, di depan rumah ada sampah berserakan, Bun. Ibunda bisa nggak kira-kira disapu dengan satu lidi saja itu sampah yang berserakan? Bisa nggak, Ibu? Bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Ataupun kalau dia bisa membutuhkan waktu yang lama mungkin Ibu-ibu ya, itu sampah berserakan, Ibunda mau bersihkan cuma dengan satu lidi saja. Tapi sekarang yang kedua Ibunda, ada sampah berserakan, kemudian kita ambil beberapa lidi, kita ikat jadi satu, kemudian kita sapu itu yang namanya sampah. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Maka dia akan cepat bersih. Apa artinya Bunda? Kalau orang kuat itu akan bisa kalau dia bersama, tapi dia lemah kalau dia sendirian, Bu. Makanya Bunda, kita dimanapun berada, selalu jaga namanya ukhuwah. Ya, ukhuwah al-imaniyah, ya, ukhuwah al-islamiyah. Apalagi kita berada di komplek, di masyarakat, Bunda, harus punya kepekaan, Ibu. Ada warga yang meninggal dunia, datangi takziahnya. Ada saudara, ada kerabat, ada tetangga yang mungkin sakit, kita besuk. Itu bagian daripada cara menguatkan ukhuwah al-imaniyah kita, Bu. Karena ingat Ibunda, seorang mukmin kata para ulama, dia lemah kalau sendiri, tapi dia kuat kalau dia bersama. Bersama itu apa ya? Berjamaah. Apapun Ibu, kalau kita sendiri kan nggak mampu, Bu. Tapi kalau kita bersama-sama, kalau kita berjamaah, terasa lebih apa, Bu? Lebih ringan. Coba, apapun Ibu, kalau kita kerjakan bersama-sama jauh lebih mudah, lebih ringan dibandingkan kita sendiri. Selevel Nabi saja mati butuh namanya sahabat muhajirin ansar. Nabi Musa masih membutuhkan yang namanya pendukung. Nabi Isa memiliki hawari. Tidak ada Nabi Bunda yang sendirian, Bunda. Pasti ada yang mendukungnya. Apa artinya Ibu? Dalam kita hidup ini tidak bisa sendiri. Pasti selalu membutuhkan namanya orang lain. Baik, contoh sederhana. Ibunda kalau bikin rumah, bangun rumah, Ibunda bangun sendiri, Bu? Bun, Ibunda mau bikin rumah, apakah Bunda bikin rumah sendiri, Bu? Kita butuh siapa, Bu? Pertama kita butuh dulu sebelum tukang, Bu, pendesain, yang desain rumah. Betul nggak, Bu? Baik, setelah itu baru kita butuh yang namanya apa, Bu? Orang yang akan mengerjakannya, kan? Kontraktor lah misalnya. Mandor ini nanti punya anak buah lagi, kan? Baik, setelah itu Ibunda, apakah sebatas itu saja? Enggak. Kita butuh yang namanya bahan-bahan, Ibunda. Bahan dibutuhkan di mana, Bu? Material, Ibu. Bukankah itu artinya adalah kebersamaan, Ibu? Padahal yang dibangun cuma rumah, Bu. Tetapi komponennya sangat banyak. Betul nggak, Bu? Ada arsiteknya, ada yang membangunnya, ada yang jadi mandornya, ada yang jadi anak buahnya. Bahkan membutuhkan yang namanya apa, Bu? Iya, materialnya, dan seterusnya. Bu, material juga nggak bisa, Bu, datang begitu saja, kan harus ada yang nganterin, Bu. Berarti apa artinya, Ibu? Hidup itu nggak bisa kita sendirian kalau kita nggak sama yang lainnya, Bu. Nah, ini prinsip di dalam Islam itu maka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Karena dia senang berjamaah, senang dia bersama-sama dengan saudara kaum musliminnya. Ya. Baik, poin yang kedua di ayat ini, Ibunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, disunahkan untuk membaca zikir di waktu pagi dan zikir di waktu sore. Zikir pagi disebut dengan al-ghadati, zikir sore disebut dengan al-ashi. Makanya ada sunnahnya dari Nabi, zikir di waktu pagi, zikir di waktu sore.
Kalau zikir waktu pagi kan ucapannya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdu lillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau zikir sore apa ucapannya? Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Jadi ada zikir di waktu pagi, ada zikir di waktu apa? Sore. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu aja ada di waktu pagi dan juga ada di waktu sore hari. Baik, kita buka surah berikutnya, Ibunda, surah Al-An'am. Ya, surah Al-An'am ayat 34. Silahkan Ibunda, Allah Ta'ala firmankan Al-An'am ayat 34. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sampai terhadap pemberitaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan terakhir kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepada sebagian dari berita tersebut. Baik, tolong Ibunda diperhatikan, siapa orang yang paling berat ujiannya, Bun? Ustaz ulangi sekali lagi, siapa orang yang paling berat cobaan dan ujiannya, Bu? Para nabi, para rasul. Ustaz contohkan dulu daripada Rasulullah SAW, Bunda, ya. Ada satu dialog ibu-ibu antara Aisyah dengan Rasulullah SAW. Dialognya bunyi begini. Ya Rasulullah, apakah ada yang paling berat di dalam hidup yang engkau lewati selain daripada perang Uhud? Ibunda tahu Uhud, Ibunda? Perang Uhud itu ada di mana, Bun? Bun, ini kan ibu-ibu ahli sejarah, Bun, ya. Bun, perang Uhud itu ada di mana, Bu? Di Madinah, ya. Waktu itu kaum muslimin ya diuji oleh Allah Ta'ala, gugur 70 syuhada. Di antaranya adalah yaitu paman beliau Hamzah radhiyallahu anha. Jadi kalau ibunda nanti ke Mekah atau ke Madinah, berkunjung di Madinah itu ada namanya Uhud. Di situ kita saksikan sahabat yang wafat, berapa orang tadi, Bun? 70 yang syahid. Di antaranya pamannya Nabi namanya Hamzah radhiyallahu an. Ada lagi yang wafat itu seorang hafiz Quran. Yang pertama kali mengajar Quran di Madinah namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ketika dikafankan oleh Nabi, ditutup kepalanya, kakinya masih terlihat. Ditutup kakinya, kepalanya masih terlihat. Ya Allah, ini sahabat tentu hidup dulu orang yang dimanjakan oleh orang tuanya sebelum masuk Islam. Ya, tetapi kemudian begitu masuk Islam diusir dari rumahnya. Namanya sahabati Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai-sampai waktu wafat itu bunda kain kafannya tidak cukup untuk mengkafankan sahabat ini. Karena sudah tidak lagi kain kafan, Bu. Dan itu pun kain kafan yang dipakaikan itulah yaitu selendangnya Nabi SAW, burdahnya Nabi digunakan untuk mengkafankan sahabat ini. Sampai ditutup kepalanya, kakinya masih terlihat. Kakinya ditutup, kepalanya masih terlihat. Hanya Rasul menutup pada bagian kepalanya, kakinya ditutup dengan beberapa daun kurma. Karena udah nggak ada kafan lagi. Di perang Uhud itu ibunda, Rasul terkena pelipis beliau dengan panah, gigi geraham beliau sampai patah baginda Nabi SAW. Berarti ini kan perang yang berat. Sampai Rasul terluka-luka, para sahabat banyak terbunuh. Tapi ternyata ada situasi yang lebih berat daripada perang Uhud. Aisyah bertanya kepada Nabi, apa yang paling berat wahai Rasulullah SAW selain perang Uhud? Kata beliau, ketika aku datang ke Taif. Taif itu dari Mekah kurang lebih sekitar 70 kilo, Bu. Sekarang kalau orang umrah itu biasanya ada city tour ke Taif. Daerahnya sejuk, ibu-ibu. Kalau kita di sini kayak puncak, ya. Jadi daerah dataran tinggi di Arab Saudi namanya Taif. Waktu itu Nabi SAW datang ke Taif, itu dihadang oleh orang Taif. Dilempari, bahkan beliau sampai luka baginda Nabi SAW. Dan beliau itu bersedih, Bun. Karena kenapa? Karena beliau niatnya baik, tapi sampai di Taif kemudian dilukai oleh orang Taif. Maka kan malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, apa yang Anda inginkan? Kalau kami ingin menghancurkan mereka, kami akan lakukan. Kalau engkau minta supaya kami menghancurkan mereka, orang Taif, kami lakukan. Tapi kata Rasulullah, jangan. Bayangkan Nabi itu luar biasa sabarnya, Bu. Udah disakiti, udah terdolimi, ya. Kemudian ditawarkan oleh malaikat Jibril, beliau masih bilang, "Nggak usah deh." Coba kalau kita ditawarin nih, Bu. Bu, ada orang nyakitin kita, lalu datang malaikat ingin menolong kita. Kita bilang apa, Bu?
Ya udah deh, selesaiin aja deh. Ya Bu ya. Nabi katakan tidak. Jangan ya Jibril, ya. Aku berharap kalau mereka belum beriman saat ini, mudah-mudahan nanti anak ketemu mereka yang ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini riwayat kesabarannya Nabi SAW. Bunda, Nabi SAW pernah sholat, lagi sedang sujud, ditaruh kotoran di atas punggung beliau. Bayangkan, lagi sujud, kotoran ditaruh di atas punggung beliau. Sampai putrinya membersihkan itu sampai menangis. Fatimah radhiyallahu anha. Jadi orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi dan rasul. Nah, Allah Ta'ala ceritakan di ayat ini. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Artinya, kalau rasul mengalami penderitaan, itu juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Cuma yang paling berat ujiannya siapa? Baginda Nabi SAW. Akan tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan mereka yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang kemudian pertolongan Allah. Maka nanti di dalam Islam itu, ibunda, ada peristiwa namanya Fathu Mekah. Apa namanya? Fathu Mekah. Turun ayat Al-Quran tuh. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika turun surah ini kepada baginda Rasulullah SAW, Rasul membaca doa ruku dan sujudnya berbeda dengan sebelum-belumnya, Bu. Ibunda, kita kalau baca waktu ruku apa ucapannya? Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Tapi setelah turun ayat tadi, doa ruku dan sujud beliau beda, Bu. Mohon ditulis ibu, doa ruku dan sujudnya Nabi SAW setelah Fathu Mekah. Subhanakallahumma, subhanakallahumma. Silahkan ditulis ibunda, doa ruku dan sujudnya Nabi setelah Fathu Mekah. Subhanakallahumma. Sudah? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Allahumma ghafirli. Ya. Apa ucapan beliau? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Allahumma ghafirli. Ya. Ini sunnah dibaca di waktu ruku dan sunnah dibaca di waktu sujud. Coba diulangi sekali lagi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Allahumma ghafirli. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Allahumma ghafirli. Mirip dengan doa apa, Bu? Mirip dengan doa apa, Bu? Doa kafaratul majlis. Mirip dengan doa kafaratul majlis. Dan ini doanya Nabi, Bunda, waktu ruku, waktu sujud, sampai beliau wafat. Inilah yang dibaca di akhir-akhir hayat beliau. Apa yang diminta oleh Nabi waktu akhir hayat beliau pun, ternyata mintanya Allahumma ghafirli. Apa Allahumma ghafirli? Ya Allah, ampuni dosa, kesalahanku. Itu yang diminta sama Nabi di akhir-akhir hayat beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada doa yang sering diperbanyak oleh Nabi di akhir hayat beliau kecuali kalimat ini, Bun. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Allahumma ghafirli. Dari mana diambil doa ini? Dari surah tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalau kita dapat kebahagiaan, kemenangan, kita disuruh memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masuk di surat Al-Baqarah, Ibunda. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 177, Bu. Silakan Bunda boleh dibaca, Bu. Silakan Bunda dibuka surat Al-Baqarah ayatnya 177. Kebajikan itu tetangga menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebaikan itu ialah kebajikan orang yang berkata, orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, yang memberikan haknya dan mencintai kepada sahabat, anak-anak dan orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan di kafir, pemerintah dan yang memberikan membaca dia.
yang melaksanakan sholat dan menaikkan jabat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih Bun. Tolong diperhatikan ayatnya Ibunda. Di bagian bawahnya Ibunda diperhatikan. Was-sabirina. Apa as-sabirina? Dan orang-orang yang bersabar. Ingat Ibunda, pahala yang tidak terbatas itu pahala orang bersabar. Unlimited Allah Ta'ala kasih. Kalau Ibunda bersabar ketika diuji, sabar menghadapi musibah, maka pahalanya tidak terbatas di sisi Allah. Unlimited pahalanya Ibunda. Makanya tidak ada pahala yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali pahala orang-orang apa? Bersabar. Mengalahkan pahala solat, mengalahkan pahala puasa, mengalahkan pahala haji, mengalahkan pahala zakat. Itu pahala orang-orang yang bersabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Orang-orang yang diberikan kesabaran atau bersabar ketika dalam kondisi sulit dan ketika diberikan sakit oleh Allah. Ad-dharra itu sebenarnya artinya sakit, Bu. Kalau al-ba'sa itu dalam kondisi sulit. Ya, menghadapi kesulitan dia bersabar, menghadapi sakit dia bersabar, seperti bersabarnya Nabi siapa Bun? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu Bunda kalau kita baca sejarahnya luar biasa, Bu. Bunda tidak ada orang mungkin yang Allah Ta'ala uji sakit yang lebih berat dibandingkan Nabi Ayub alaihissalam. Betul Bu ya? Dan ingat Nabi Ayub itu Bunda sakit, tidak hanya sakit aja yang dialami Bu. Ketika beliau sakit, harta beliau habis. Ketika beliau sakit, anaknya meninggal dunia. Bayangkan Bu. Ujiannya tidak hanya pada sakit. Kalau sakit mungkin pada diri beliau. Tapi hartanya juga hilang, habis. Hartanya habis. Dan bahkan anak keturunan pun juga meninggal dunia. Itu yang dialami oleh Nabi siapa? Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub kan berdoa kepada Allah. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau berikan aku ujian berupa sakit, tapi Engkau yang maha pengasih dari segala yang memberikan kasih sayang. Bun, coba diperhatikan doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak mengatakan begini, ya Allah saya sakit tolong sembuhkan. Ada nggak di doa itu Nabi Ayub minta sembuh? Enggak? Ya Bu ya? Coba apa kalimatnya Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku mengalami sakit, tetapi Engkau yang maha memberikan kasih sayang. Bun, kenapa Nabi Ayub tidak minta sembuh, Bu? Bun, coba. Kalau kita tadaburi ayatnya, kenapa redaksinya tidak mengatakan, ya Allah, saya sakit, kasih kesembuhan. Tapi Nabi Ayub bukan meminta sembuh. Yang dia mintalah, Engkau yang maha pengasih, ya Allah. Bu, kira-kira apa hikmahnya, Bu? Kalau orang kan biasanya mintanya, ya Allah, saya sakit, tolong kasih apa? Kesembuhan. Tapi kalau Nabi Ayub enggak, Bu. Nabi Ayub justru mengatakan, ya Allah saya sakit, tapi Engkau yang maha pengasih. Apa kata para ahli tafsir, Ibu? Kalau orang sudah dikasih kasih sayang Allah, sembuh itu pasti akan dikasih. Paham Bun? Ustaz ulangi sekali lagi. Kalau orang meminta kasih sayangnya Allah, sembuh dikasih sama Allah. Bahkan bukan hanya sembuh, Bu. Yaitu harta yang tadi hilang, Allah Ta'ala ganti dan lebih baik. Anak yang tadi meninggal dunia diganti dan lebih baik oleh Allah Ta'ala. Karena yang dia minta kasih sayang Allah. Kalau Nabi Ayub cuma berdoa, ya Allah saya sakit kasih sembuh. Mungkin cuma dikasih sembuh doang, Bu. Tapi hartanya belum tentu digantikan sama Allah. Keluarga yang hilang tadi belum tentu diganti sama Allah Ta'ala. Berarti rahmat itu jauh lebih apa, Bu? Lebih luas dibandingkan dengan sembuh. Sembuh itu adalah bagian rahmat, Ibunda. Paham Ibu ya? Makanya Ibunda kalau orang sakit kata para ulama, doa yang paling terbaik itu doanya Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ulangi sekali lagi Bunda, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Boleh ditambah dengan doa Rasulullah SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mirip dengan doa di waktu pagi dan waktu sore. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi. Ini Mas Ibunda kalau baca Quran tuh ditadaburi gitu ya. Tadaburi itu apa Bun? Direnungi maknanya, dihayati penjelasannya Bu. Ustaz coba kaji gitu Bu. Kenapa Nabi Ayub tidak minta sembuh Bu? Di doa itu Bu ya.
Tadi doanya Nabi Ayub apa? Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Yang diminta oleh Ayub apa, Bu? Kasih sayang Allah. Kata para ulama, ternyata kasih sayang itu melebihi daripada kesembuhan. Kalau orang udah dikasih kasih sayang Allah, sembuh dikasih. Harta yang tadi hilang, Allah Ta'ala ganti. Keluarga yang meninggal dunia, Allah Ta'ala ganti dengan anak yang lebih baik lagi, Bu. Itulah Masya Allah, rahmat itu melebihi segala-galanya, Bun. Ya, rahmat melebihi daripada segala-galanya. Maka kata para ulama, doa yang paling terbaik doanya Nabi Ayub alaihissalam ketika kita sakit, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya, ditambah dengan doa apa tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baik, jadi kalau al-ba'sa tadi ada kesulitan, ad-dharra artinya apa? Sakit, ya. Wahinal ba's, dan kesabaran ketika dalam berperang. Jadi orang berperang itu membutuh kesabaran, ibu-ibu. Saudara kita di Gaza menghadapi Israel, itu kesabaran luar biasa. Maka tidak ada orang yang paling sabar, kata Nabi, kecuali Ahlus Syam, orang-orang Syam itu, Bu. Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan, itu Allah Ta'ala kasih kesabaran itu hebat, ibu-ibu. Ya, oleh karena ibunda, Allah Ta'ala akan melihat dan memberikan ujian kepada seorang sesuai dengan tingkat keimanannya, Bu. Mungkin Allah Ta'ala berikan mereka ujian berat, Bu, karena iman mereka lebih kuat, Bu. Ya, Bu, ya. Makanya ibunda, ujian itu bukan berdasarkan kemampuan, Bu. Ini yang Ustadz luruskan, ibu-ibu, ya. Kalau ujian, ini jadi poin terpentingnya, Bun. Kalau ujian Allah Ta'ala berikan sesuai dengan tingkat keimanan. Ya, kalau ujian sesuai dengan tingkat apa? Keimanan. Tetapi menjalankan perintah Allah baru sesuai kemampuan. Paham bedanya, Bu? Selama ini kan orang berpikir begini, Ustadz, orang itu diuji sesuai kemampuan dia. Bukan begitu. Kalau orang diuji sesuai dengan kadar imannya, Bu. Kalau perintah Allah baru sesuai dengan kemampuan, Bu. Contoh, ibunda kalau sholatnya, suruh sholatnya dalam keadaan apa dulu, Bu? Berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, apa, Bu? Gunakan isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, ya disolatkan, udah innalillah deh tuh. Ya, Bu, ya. Itu kan berarti perintah Allah sesuai dengan apa? Kemampuan. Baik, ibunda kalau bepergian safar, ibunda nggak mampu sholat 4 rakaat, bisa dikosor cuma 2 rakaat. Betul, Bu, ya? Bahkan sholat boleh dijamak, kan? Zuhur dan asar digabungkan, maghrib dan isya digabungkan. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Karena ibunda nggak mampu lakukan, maka dibolehkan menjamak dan mengqashar. Berarti perintah Allah Ta'ala sesuai kemampuan. Ibunda kalau nggak bisa pakai tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, apa yang bisa kita lakukan? Yang mampu kita lakukan, bertayamum. Itulah sesuai kemampuan. Makanya ibunda, kalimat orang diuji sesuai kemampuan itu kurang pas, kata para ulama. Orang diuji sesuai dengan kadar imannya. Paham, Bu? Oleh karena Ustadz husnudzon, Bun, kalau ada orang dikasih ujian berat, ujian bertubi-tubi oleh Allah Ta'ala, jangan-jangan orang ini orang yang memiliki iman yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak akan menguji kecuali sesuai dengan kadar iman seseorang, Bu. Ya, Bu, ya? Ahlus Syam, penduduk Syam, saudara kita mungkin sekarang di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu tingkat imannya mungkin melebihi daripada kita semua, Bu. Mereka punya iman yang kuat, Allah Ta'ala uji yang begitu berat, Bu. Maka ujian itu, Bunda, bukan berdasarkan kemampuan. Ujian berdasarkan apa? Keimanan. Kalau menjalankan perintah agama baru sesuai kemampuan. Makanya orang kalau berhaji itu syaratnya apa, Bu? Bun, syaratnya haji apa, Bu? Mampu. Kalau dia nggak mampu berarti gimana, Bu? Dimaafkan sama Allah, Bu. Berarti menjalankan perintah Allah baru sesuai dengan kemampuan. Berpuasa Ramadan juga sesuai kemampuan. Makanya orang kalau dalam keadaan haid, dalam keadaan safar, atau orang tua yang sudah usia lanjut, boleh tidak berpuasa. Karena dia tidak mampu, kan? Tapi nanti ada yang menggantinya dengan mengqadha, ada yang menggantinya dengan membayar fidyah. Termasuk wanita yang sedang hamil di bulan Ramadan, atau wanita yang sedang memberikan ASI di bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa. Nanti dia bisa menggantikannya pada bulan berikutnya. Bisa dengan mengqadha dan bisa dengan membayar fidyah.
Tapi pendapat yang paling kuat bagi wanita hamil dan menyusui adalah cukup membayar fidyah saja. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Ya Bu ya, karena dia tidak mampu, maka boleh dia ganti dengan membayar apa? Fidyah. Berarti ingat Ibunda, ini poin terpenting ya Bun ya, mohon ditulis Ibunda. Allah Ta'ala menguji seseorang sesuai dengan keimanannya. Bukan sesuai kemampuan Ibunda, sesuai keimanannya. Tetapi orang menjalankan perintah Allah baru sesuai dengan kemampuannya. Ya Bu ya, jadi kalau orang diuji berat Bunda, kita berkeyakinan insya Allah dia imannya kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, jadi Allah Ta'ala menguji sesuai dengan apa Bu? Sesuai dengan tingkat apa? Keimanannya. Tapi orang menjalankan perintah agama, syariat Allah sesuai kemampuannya. Maka Allah Ta'ala nggak paksakan Bu kalau orang nggak mampu Bu. Ya Bu ya, contoh. Bun, oleh karena kalau puasa sunnah itu kan boleh dibatalin Bu. Boleh nggak dibatalin puasa sunnah Bu? Boleh. Misalnya ibu-ibu lagi puasa Senin Kamis, ada temen siang-siang ngajak makan Bu. Bu boleh nggak dibatalin Bu? Boleh Bu. Karena itu amalan sunnah bukan amalan wajib Bu. Ya Bu ya. Kenapa Bun? Itu hobi namanya kalau ngajak terus Bu. Ya. Bu dia sudah dapat pahala puasa dan dapat pahala karena menyenangkan hati temannya ibu-ibu. Yang nggak boleh dibatalin itu puasa wajib. Misalnya Bunda lagi puasa Ramadan ini atau qada Ramadan, diajak makan nggak boleh dibatalkan karena itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah fleksibel Ibunda, boleh dilanjutkan, boleh juga dia batalkan. Rasul kan pernah membatalkan puasa gara-gara apa? Aisyah dapat makanan dari tetangga, dan Rasul menemani Aisyah untuk makan. Itu pada amalan sunnah boleh, Rasul aja membatalkan puasa ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu nanti diundang hari Senin Kamis, udah batalin aja puasa, nggak ada masalah. Kenapa Bu? Tetap jalani puasanya Bu, jangan karena besok mau diundang kemudian nggak jadi puasa, enggak Bu. Jadi para ulama, misalnya ibunda udah biasa puasa nih, hari Senin Kamis biasa puasa, kemudian diundang sama teman siang harinya, tetap jalani puasa seperti biasa, tapi begitu di tempat acara batalkan itu puasa Bu. Paham Bu? Ustadz gimana kalau jalanin tetap puasanya nanti dibungkus dibungkus apanya Bu? Bu, membatalkan puasa sunnah itu ada contohnya di Nabi SAW. Paham Bu? Bu, sunnah itu jangan dipahami secara kaku, jangan Bu. Sunnah namanya bukan wajib. Contoh yang lain ini Bu, contoh yang lain Bun. Bun, seorang anak dipanggil oleh orang tua, dia sholat sunnah, boleh nggak dibatalkan? Harus dibatalkan Bu. Kalau dipanggil oleh ibunya Bu, dipanggil oleh orang tuanya Bu. Tapi kalau dia sedang sholat wajib, nggak boleh dibatalkan Bu. Pernah dengar nggak kisah Juraij ibu-ibu? Gara-gara dia sedang sholat, ibunya manggil, sekali dipanggil nggak nyahu, dua kali dipanggil nggak nyahu, tiga kali dipanggil. Ada keceplosan tuh ibunya ngomong kan? Mudah-mudahan kau dapat fitnah. Benar terjadi tuh, si Juraij orang soleh ini difitnah kan? Nah dari situ nanti kemudian turun hukum fikihnya, kalau sholat sunnah boleh dibatalkan. Kalau orang tua manggil, ya lagi sholat qobliyah, sholat ba'diyah, orang tua manggil, batalin tuh sholat Bu. Karena sholatnya sunnah. Tapi sholat fardu jangan dibatalin Bu ya. Ya udah lanjutin aja Bu. Karena sholatnya fardu, berbeda dengan sholat sunnah. Jadi sunnah itu fleksibel ibu-ibu, bisa dilanjutkan, bisa dibatalkan. Ya ini kalau ibadah yang sunnah. Tapi kalau wajib mah harus ibu-ibu. Jangan dibatalin Bu ya. Lagi siang Ramadan diundang makan sama temen, jangan dibatalin. Haram hukumnya kalau membatalkan yang wajib, ya. Baik. Kemudian berikutnya ibunda, surah Al-Baqarah 153. Silakan dibuka surat Al-Baqarah 153. Suratnya Al-Baqarah. Silakan Bun. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang yang bersabar. Baik, tolong perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala
perintahkan menyerukan orang-orang yang beriman. Ista'inu, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala bis sabri was salat. Ada dua modal orang beriman untuk mendapatkan pertolongan Allah. Pertama, bis sabri. Pertolongan Allah Ta'ala akan datang bila seorang melewati dengan kesabaran, Bun. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Setiap ada ujian yang berat, pasti ada solusi terbaik dari Allah Ta'ala. As-sabr. Maka dibutuhkan kesabaran. Dan sabar itulah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri. Ini yang pertama, Bunda. Sebab datangnya pertolongan Allah itu karena apa? Sabar. Wassalat, dan sebab datang pertolongan yang kedua adalah karena salat. Makanya Bunda disunahkan oleh Nabi kalau orang mendapatkan ujian salat 2 rakaat. Salat itulah yang akan meringankan ujian dan musibah itu, Bunda. Jadi Rasul itu kalau dapat musibah besar, Ibu, beliau salat 2 rakaat. Shalla rak'ataini, kata Aisyah. Setiap kali Rasul dapat ujian musibah, shalla rak'ataini, kata Aisyah, beliau salat berapa rakaat? 2 rakaat. Apa nama salat sunnahnya? Salat sunnah mutlak. Setiap kali beliau dapat ujian, setiap kali dapat musibah, beliau salat 2 rakaat. Untuk apa? Supaya salat itulah yang bisa meringankan beban ujian yang Allah Ta'ala berikan. Dan masalahnya, Bunda, salah satu yang bisa meringankan ujian itu salat, Bu. Betul, Bu? Yang bisa meringankan ujian kita apa, Bu? Salat. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Ya, dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Baik, kita buka ayat berikutnya, Ibunda. Surahnya Ali Imran pada ayat yang ke-120. Ya. Surat Ali Imran pada ayat 120. Silahkan Ibunda dibaca terjemahannya. Ali Imran 120. Jika kamu memperoleh kebaikan yang mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tidak berbicara, mereka bergembira bagimu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, supaya mereka tidak akan mengisahkan kamu sedih-sedih. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Baik, tolong diperhatikan kalimatnya, Ibunda. Di surat Ali Imran ayat 120, intam saskum hasanatun tasuhum. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka musuh-musuhmu, wahai Rasulullah, mereka bersedih. Jadi ciri orang yang dengki itu begitu, ya. Kalau kita dapat kebaikan, mereka bersedih. Kalau orang Islam mendapatkan kemenangan, musuh-musuh Islam menjadi bersedih. Tetapi apabila engkau mendapatkan bencana, apabila engkau mendapatkan musibah, mereka bergembira karena musibah itu. Ini bayangkan orang dengki itu memang kayak begitu, Bu. Namanya ini SMS namanya, Bu. Apa SMS itu, Bu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini ayatnya ini, Bu. SMS itu ini, Bu. Dan itu ciri musuh-musuh Islam, Ibu-ibu. Kalau Islam itu mendapatkan kemenangan, mereka bersedih, Bu. Kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, mereka bersedih. Tetapi kalau umat Islam mendapatkan bencana, musibah, mereka bergembira karena musibah yang dialami oleh kaum muslimin. Na'udzubillah. Itu ciri musuh-musuh Islam tuh, Bu. Makanya ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kalau ada orang mendapatkan kebaikan, kita merasa bahagia. Apalagi dari saudara kita, kaum muslimin kita. Kalau tertimpa musibah, minimal kita bersedih. Merasakan apa yang mereka rasakan. Itu orang beriman tuh seperti itu, Bu. Jangan sampai saudara kita muslim tertimpa musibah, kita senang. Ya, ketika mereka mendapatkan kebaikan, kita merasa bersedih. Ini karakternya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena ayat ini kan berbicara tentang orang kafir sebenarnya, ya. Orang kafir itu kalau melihat umat Islam menang, mereka bersedih. Kalau melihat umat Islam mendapatkan bencana, musibah, mereka apa, Bu? Gembira. Itu karakter orang-orang tidak beriman tuh. Karakter orang yang dengki dari orang yang tidak beriman. Itu yang disebut dengan hasadan. Apa hasadan? Apa hasad? Kedengkian. Makanya salah satu akhlak yang paling buruk dalam Islam itu, Pak, adalah hasad. Makanya di surat Al-Falaq, Ibunda, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Coba di ujung ayatnya, Pak. Wa min syarri hasidin idza hasad.
dari keburukan orang-orang yang dengki. Berarti sifat yang paling dibenci oleh Allah itu sifat yang namanya hasad. Apa ciri hasad itu? Ini kata Al-Quran. Kalau orang mendapatkan kebaikan, kita tidak suka. Tapi kalau orang mendapatkan ujian musibah, kita berbahagia, na'udzubillah. Dan itu jangan sampai kita lakukan pada saudara kaum muslimin kita. Contoh, mohon maaf Ibunda, terkadang saya perhatikan kejadian di Gaza kemarin Ibunda ya. Begitu banyak saudara kaum muslimin kita yang bersedih, tapi ada sebagian orang yang justru merasa menyalahkan orang-orang Palestina gitu. Saya ini gimana cara berpikirnya? Orang tidak beriman aja peduli kepada Gaza, peduli kepada Palestina, malah ini ngaku muslim tetapi dia tidak ada sedikit pedulinya, Bu. Bahkan menyalahkan orang Palestina begini. Lah, ini kita sesama muslim minimal kalau saudara kita tertimpa musibah apa yang kita alami, Bu? Sedih kan? Minimal sedih aja deh. Kita nggak bisa tolong mereka dengan harta kita, tidak bisa menolong dengan apa yang kita miliki. Doa juga enggak, minimal no comment. Apa no comment, Bu? Jangan komentar. Ini nolong enggak, doain enggak, yang ada nyalahkan orang Palestina, Bu. Dan bahkan membela Israel. Ada yang statement begini nih, ngaku lagi muslim lagi ngakunya. Pantesan tuh orang Gaza dibantai sama sama Israel karena begini. Bahkan menyalahkan orang Islam. Ini di mana logikanya, Bu? Ya, Bu ya. Bu, coba yang peduli kepada Palestina siapa, Bu? Apakah umat Islam saya? Enggak, Bu. Non muslim aja banyak peduli sama Palestina, Bu. Mereka peduli karena kenapa, Bu? Bukan karena akidah ya, karena kemanusiaan, Bu. Lu ini ngaku muslim, ngaku berislam, tapi enggak ada pedulinya sedikit pun, Bu. Ya, Bu ya, yang ada malah menyalahkan orang Palestina, menyalahkan perjuangan orang Palestina. Bu, ibaratnya Bunda ada orang yang mau merampok rumah kita, kemudian ada orang membela si perampok. Yang terjadi itu adalah yang jadi korban terdolimi nggak dibela, Bu. Itu logikanya, Bu, kalau ada orang pembela Israel itu, Bu. Ya, Bu ya. Makanya imbasnya kemarin kejadian di Sydney, Bun. Tahu, Bu, berita di Sydney ada apa, Bu? Ketika ada perayaan Yahudi di Sydney, itu kan ada nembak tuh, Bu. Tetapi Masya Allah, Bu, ada orang muslim yang menggagalkan, Bu. Kalau tidak digagal tuh, Bun, mungkin korbannya lebih banyak, Bu. Makanya selama ini Bunda mohon maaf, stigma tentang Islam itu begini, stigma tentang Islam itu begini, ternyata terbantahkan, Bu. Coba kalau bukan karena seorang muslim tadi yang menggagalkan tuh, Bunda, mungkin korbannya lebih banyak lagi, Bu. Artinya Islam itu, Bunda, tidak usah dikatakan sebagai agama radikal, jangan dikatakan agama teroris, itu agama mengajarkan rahmat. Ya, Bu ya. Cuma kan media-media baru itu selalu mengsudutkan Islam, Bu. Dan yang paling sedihnya adalah orang Islam mengiyakannya, Bu. Maka ibu jangan suka nonton film luar negeri itu, Bu, dari barat apalagi film-filmnya itu, Bu. Contoh, Bun, coba perhatikan kalau film dibuat oleh Amerika, Bu. Selalu kalau ada teroris itu pasti apa, Bu? Islam. Wajahnya dicari wajah Arab, berjenggot, pakai sorban. Coba film-film mereka itu yang dia buat itu begitu, Bu. Dan ditanamkan bertahun-tahun, Ibu. Ibunda itu namanya Ghazwul Fikri namanya, Bu. Tahu Ghazwul Fikri, Bu? Apa Ghazwul Fikri, Bu? Apa, Bu? Perang pemikiran, membentuk stigma namanya, Bu. Oh, ternyata kalau mau lihat teroris, siapa terorisnya? Muslim, Islam. Dan mereka berhasil, Ibu. Ya, Bu ya? Mereka berhasil, Bu. Terbukti dari mana, Bu? Dia masukkan di film-film yang mereka produksi itu, Ibu. Ya, kemudian nanti datang kemudian pahlawannya dari mereka, Ibu. Ini kejahatan luar biasa, Bu, untuk merusak citra Islam. Makanya kita sebagai umat Islam, Bunda, harus saling mensupport, saling menguatkan. Ya. Kalau kata para ulama itu, Bunda, zaman sekarang ini, Bunda, harus kita bedakan siapa kawan, siapa lawan. Jangan umat Islam sebagai saudara kita musuhi, orang kafir yang musuh kita kemudian kita jadikan teman dekat, jangan. Ya, ada orang terkadang dengan non muslim bisa berpeluk-pelukan, ya, tapi dengan sama muslimnya duduk aja nggak mau, Bu. Bersalam-salaman aja nggak mau, berukhuwah aja nggak mau. Ini kan problem berarti, Bu. Padahal dalam akidah itu namanya wala dan barok, Bu. Kalau sesama muslim kita saling menguatkan, saling bersinergi. Kalau kepada yang tidak beriman kita harus tegas. Itu orang beriman seperti itu, Bu. Ya, Bu ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Makanya Bunda, tolong ke depan itu yang diperhatikan Ibunda, jangan terlalu banyak. Kita ini adalah ya mengkoreksi amalan saudara muslim kita, Bu.
Ini amalan, ini salah, ini salah, ini salah. Jadi akhirnya kita ribut sendiri terus, Bu. Ini yang melemahkan umat Islam, Bu. Contoh Ibunda, Ustadz berapa kali WA masuk ke Ustadz. Ustadz gimana pandangan Ustadz? Sekarang kita jangan sebut almarhum, kita sebut Allahu yarham. Bun, itu dalam bahasa Arab mah podoae. Mau sebut almarhum boleh, Allahu yarham juga boleh. Jangan hal yang kecil ini kita ributkan, Bu. Terjadi nggak sekarang di majelis taklim itu ibu yang begini? Terjadi, Bu. Baru belajar sekali, 2 kali udah nanya. Ustaz jangan bilang almarhum, yang bilang Allahu yarham. Dalam bahasa Arab, almarhum, Allah yarham itu maknanya sama, Bu. Yang dirahmati Allah. Yang satu artinya Allah merahmati. Apa bedanya, Bu? Bu, saya mau tanya, Bu. Almarhum itu apa ya almarhum, Bu? Yang dirahmati. Kalau Allahu yarham apa artinya? Allah yang merahmati. Bedanya apa, Bu? Podo ae. Jangan dimasalahkan ibu-ibu. Ini yang membuat umat Islam jadi terbelakang, Bu. Ya, Bu ya. Kita ngaji sekali, 2 kali membahas masalah itu, Bu. Ya, Bu ya. Bu, kalau di dalam bahasa Arab ada namanya kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Kalau Ustaz bilang Muhammad memakan nasi. Nasi dimakan Muhammad. Sama nggak, Bu? Sama. Oh, redaksinya dong beda, Bu. Mana nggak usah diperdebatkan, Ibu. Contoh yang lain. Ustadz kalau nulis insya Allah innya jangan nyambung. Ustadz tanya dulu, Ibu nulisnya pakai huruf Arab atau Latin? Pakai Latin, Ustadz. Kalau Latin mah nggak ada masalah, Bu. Mau innya nyambung, mau innya pisah. Ini Ustadz perhatikan Ibunda, ini cara musuh Islam untuk melemahkan umat Islam, dibuat hal-hal yang kecil jadi besar, Bu. Hanya kita disibukkan dengan saudara kita, Bu. Satu lagi masalah kunut subuh, yang satu tidak kunut subuh. Bun, kalau madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki disunnahkan kunut di waktu subuh. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disunnahkan untuk kunut subuh. Berarti Ibunda, silahkan Ibunda mau memilih. Mau kunut subuh boleh, tidak kunut juga boleh. Yang nggak boleh yang mana, Bu? Belajar fikih, makanya ibu-ibu. Itu fikih nanti 4 mazhab itu Ibunda. Ya? Ada yang sholatnya begini, Allahu Akbar, ini madhab Imam Syafi'i. Sejajar dengan, ada hadis sahih dari Nabi SAW. Tapi ada sholatnya begini, Allahu Akbar. Boleh, Bu. Ya, Bu ya. Bahkan ada orang yang kalau sholat nggak pakai bersedekap. Madhabnya Imam Malik yang nggak bersedekah kalau sholat, ibu-ibu. Ibunda kalau ke Mekah Madinah nanti, ada orang sholat tangannya di bawah aja, Bu. Nggak pakai bersedekap. Jangan disalahkan, Ibunda. Mungkin ilmu kita tidak sampai. Mungkin kita belum baca dalilnya. Mungkin kita belum baca referensinya, Bu. Nah, maksud Ustaz begini, Bunda. Hal-hal yang kecil, yang tidak perlu diperbesarkan tuh nggak usah, apalagi sesama muslim. Bayangkan orang beriman itu, ibu, cirinya berukhuwah, ibu. Jangan hal yang kecil kemudian jadi apa, Bu? Jadi besar. Ya, hanya kita disibukkan dengan hal yang tidak prinsip, lupa hal yang lebih besar, Bu. Terjadi nggak sekarang, ibu? Terjadi. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan kita berupaya belajar untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita amalkan, Ibunda. Kalau ada perbedaan, saling menghormati, ibu. Oh, dia berbeda saudara saya, tapi saya hormati. Mungkin dia punya dalil, dia punya dasar. Jadi tidak langsung menghakimi, menjas, jangan, Bu. Ya, apalagi sampai mengeluarkan umat Islam dari agamanya, Bu. Tidak boleh, Bu. Ya, ahlun nar. Jangan bilang ahlun nar, Ibu. Jangan-jangan dia jadi penghuni surga nanti, Ibu. Jangan, Bu. Jadi kita tidak bisa memastikan seseorang nanti, Ibu, ya. Tugas kita apa, Bu? Belajar, amalkan ilmu yang kita dapatkan, ya. Karena musuh Islam memang begitu maunya, Bu. Umat Islam ingin dibuat lemah. Coba Ibunda nanti baca, ada sejarah dulu Islam namanya Senegronya. Pernah dengar Senegronya, Bu? Bu pernah dengar nggak di sejarah, Bu? Bu, Senegronya pernah? Coba di search di Google dulu, Bu. Senegronya namanya, Bu. Ini orang Belanda pura-pura masuk Islam, itu datang ke Aceh dulu, Bu. Ke Sumatera, Bu. Pernah dengar nggak ceritanya, Bu? Ibu-ibu kan ahli sejarah nih, Bu. Senegronya namanya, Bu. Dan ini yang sekarang terjadi di majelis-majelis taklim tanpa sadar, Bu. Senegronya ini, ibu-ibu, seorang Belanda yang pura-pura masuk Islam, pakai jubah seperti ulama, ibu-ibu. Dan dia yang melemahkan perjuangan orang-orang mau merdeka dulu di zaman Belanda, ibu-ibu.
Apa kata selai gurunya? Udah umat Islam sholat aja ya rajin, puasa ya rajin, baca Quran ya rajin, yang lain nggak usah. Jadi orang disuruh hanya untuk soleh individu, tapi nggak usah kamu peduli ini, jangan peduli ini. Hanya apa yang terjadi? Melemahkan umat Islam dari dalam, Bu. Makanya ada orang sekarang, Bunda, berislamnya mah cakep, ya, rajin sholat, rajin puasa, tapi hanya untuk dirinya saja, Bu. Tapi tidak peduli untuk saudaranya di Palestina, tidak peduli untuk saudaranya yang tertimpa musibah. Yang penting dia berpikir, kalau saya sudah sholat, udah apa, Bu? Udah selesai. Kalau saya sudah baca Quran, berarti sudah soleha. Bukan begitu beragama itu, Bun. Beragama itu selain untuk diri sendiri, tetapi adalah memiliki kepedulian. Senegronya itu mampu melemahkan umat Islam, Bunda. Itu di Sumatera terjadi di Aceh. Namanya senegronya. Bahkan sampai masuk ke Masjidil Haram dia untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Tapi itunya untuk apa, Bu? Melemahkan Islam dari dalam. Gimana caranya? Dibuat umat Islam hanya peduli tentang sholat, baca Quran, zikir, selesai. Tidak ada yang lainnya, Ibu. Jadi hidupnya cuma sholat, zikir, baca Quran, selesai, Bu. Jadi orang disuruh hanya untuk ibadah diri sendiri. Tidak peduli kepada saudaranya, tidak peduli kepada kaum muslimin, dan seterusnya. Sehingga apa yang diharapkan? Inilah kenapa dulu Belanda bisa jajah Indonesia sampai 300 tahun. Itu salah satu sebabnya, Bu. Dilemahkan semangat berjuangnya, dilemahkan semangat untuk pedulinya. Karena kenapa? Kemampuannya senegronya seperti itu, Bu. Nah, kita jangan sampai begitu, Ibu-ibu, ya. Kita belajar, berilmu, mudah-mudahan kita memiliki kepedulian sekecil apapun. Ya, termasuk saudara kita sekarang yang tertimpa musibah, silakan kita bisa bantu sesuai kemampuan kita, apa yang kita bisa lakukan. Ya, kalau nggak bisa bantu, doa. Apa doa, Bu? Doain. Nggak juga mau berdoa, Bu? No comment. Apa no comment, Bu? Nggak usah komentari saudara kita yang tertimpa musibah. Ya, Bu, ya? Jadi orang beriman itu seperti gitu, Bu. Pertama, peduli. Apa yang kita miliki kita bisa berikan. Nggak bisa juga kita berikan dengan apa tadi, Bu? Doa. Nggak bisa juga berdoa. Mungkin dia nggak bisa berdoa, Bu, ya? Ya udah, no comment. Jangan komen orang yang tertimpa musibah, tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji, ya, Bunda, ya. Pada golongan yang kelima, orang-orang yang bersabar. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan di golongan yang ke berikutnya, ya. Yang keenam, itu orang-orang yang apa berikutnya, Bun? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bunda, silakan kalau ada yang mau sharing, mau bertanya, kami beri kesempatan, ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti ibu-ibu udah pada paham semua, insya Allah. Ya, silakan Bunda. Saya lihat sih wajahnya pintar-pintar semua nih, ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa. Kullu labibin bil isyarati yafhamu, kata orang Arab, ya. Jadi orang cerdas itu, Bunda, cukup dengan isyarat dia paham, Bu. Itu orang cerdas, Bu. Kasih isyarat, dia diam, berarti dia paham, Bu. Ya, silakan Bunda, kalau ada yang mau tanya, silakan, Bun. Bun, silakan. Bu Sada, silakan. Silakan Bu Sada. Beliau ini istri sahabatnya Ustadz. Ya, Ustadz Salafuddin itu sahabat dekatnya Ustadz. Ya, Masya Allah. Iya, Ustadzah makanya, Bu. Silakan Ustadzah. Iya, silakan. Iya, Masya Allah. Silakan Ustadzah. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bismillah. Atau mau bagi pengalamannya juga boleh, silakan. Bu, ada, Bu? Silakan, Bun. Baik, silakan, Bun. Lagi sholat wajib, baik. Terus? Ngucapin Assalamualaikum. Iya. Apakah kita wajib menjawab atau enggak gitu? Ibunda sholatnya apa dulu nih? Wajib apa sunnah? Kalau wajib dilanjutin, Bun. Kalau sholat sunnah, kata para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, diperintahkan tuh dibatalin, Bu. Kalau itu sholat sunnah. Ya, tapi kalau sholat wajib mah diterusin aja, Bu. Nah, termasuk juga ibunda kalau kita lagi sholat fardu, ada orang ngucapin salam. Kata para ulama madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, tidak boleh dijawab salamnya, Bun. Tapi nanti dijawab setelah kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, baru kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam sholat nggak boleh ngejawab, Bu. Termasuk kalau ada orang bersin, Bu, ya.
Kalau orang bersin kan biasa kita doain ya Bu ya, yarhamukallah. Tapi dalam salat nggak boleh Bu. Ya, menjawab bersin dalam salat tidak dibolehkan. Ya, nanti dibaca itu nanti kalau sudah selesai salat Ibunda. Mau salat wajib maupun salat sunnah. Bentuk daruratnya bagaimana Bun? Oh, batalin kalau memang membahayakan ya batalin daripada kebakar tuh rumah Bu. Ah, itu nanti kaidah fikihnya tolong ditulis kaidah fikihnya Bun. Bun, ditulis kaidah fikihnya Bun. Kaidah fikihnya berbunyi ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat sesuatu yang dilarang jadi hukumnya boleh. Daripada ibu enggak khusus sholat, lebih baik batalin kemudian itu ke kompor apa ke dapur dimatikan kompornya misalnya. Karena bahaya lebih besar kan? Menimbulkan bahaya lebih besar ya maka boleh dibatalkan. Tapi kalau nggak ada alasan nggak boleh dibatalkan. Itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu adalah dibatalkan. Baik. Bahkan Ibunda saking fleksibelnya Islam. Ustaz mau tanya Ibunda, kalau makanan sudah dihidangkan dan lalu adzan dikumandangkan, dahulukan mana kata Rasulullah SAW, Bu? Makan ya Bu ya, Masya Allah. Bun, Ustaz tanya sekali lagi. Bun, makanan sudah dihidangkan oleh sahibul bait. Lalu adzan dikumandangkan, kata Rasulullah SAW, kira-kira dahulukan mana? Makan dulu apa sholat dulu, Bu? Bu, pinter ibu. Sunnahnya memang makan dulu, Bu. Kenapa kata para ulama? Supaya dia makan tadi membuat dia tenang untuk sholatnya. Jangan sampai dia sholat mikirkan apa? Makan. Masih mending makan mikirin sholat. Bayangkan tuh Bu. Iya. Ternyata yang paling terpenting dalam sholat apa? Khusyuk Bu. Khusyuk itu penting loh ibu-ibu. Ya, sebagian orang sekarang mohon maaf Ibunda, ada usah perhatikan kalau dia sholat. Terkadang sunnah tetapi bisa mungkin kurang pas bagi orang lain ibu-ibu. Ada orang sholat, Allahu Akbar. Sunnahnya dari Nabi kita berdiri sesuai dengan ukuran badan ibu-ibu. Ada orang ibu-ibu geser kakinya ke kanan, ke kiri Bu. Sampai kemudian lebarnya melebihi daripada yang semestinya Bu. Paham Bu? Paham Bu? Itu amalan sunnah itu ibu-ibu. Tetapi kemudian dia menyelisih amalan yang lainnya ibu. Orang itu nggak boleh berdiri melebihi di badannya Bu. Makanya kenapa imam mengingatkan lurus dan rapatnya saf. Betul nggak Bu ya? Jangan kemudian kita geser ke kanan, geser ke kiri. Ada yang sampai menginjak kaki orang loh ibu. Dan ditekan Bu. Ditekan kaki orang lagi ibu. Pertanyaan kita Bu, kalau orang itu Bunda merasa tidak khusyuk karena ditekan seperti Bunda, itu menghilangkan sesuatu yang utama ibu. Yang utama kata para ulama khusyuk dalam salat Bu. Kalau itu amalan sunnah ibu. Tapi kalau orang menjadi tidak khusyuk karena hal itu Bunda berarti dia sudah mengabaikan yang lebih utama dibandingkan yang sunnah. Paham Bu? Dan itu harus dijelaskan mestinya ibu. Karena pernah kami kejadian Bunda di satu masjid sampai berantem di masjid Bu. Jadi begini Bu, karena ini memahami sunnahnya harus diluruskan ibu-ibu. Jadi ini anak muda di dekat ustaz dia salat Ibunda ya. Di sampingnya dia itu kayak orang tua, kayak tokoh masyarakat di situ dan pengurus masjid kayaknya. Ini anak muda kayak anak asing, bukan dia orang warga situ Bu. Dia salat, ya dia tadi Bu cari kaki orang Bu, geser kiri kanan. Dan mungkin kalau ustaz saya sudah maklumi Bunda, bahkan kaki ustaz aja keinjak rasanya Bun. Tetapi karena yang dia injak itu kaki orang tua Ibunda, orang tua itu habis salat kemudian marah-marah jadinya Bunda. Mengamalkan sunnah itu tidak sampai kita menyakiti orang lain Bu. Gitu Bu ya. Paham maksud Ustaz Ibunda? Kita bisa maklumi orang ibu, mungkin orang itu belum paham sunnah, tapi jangan diinjak kakinya ibu. Masalahnya itu diinjak kakinya itu mungkin Bu, akhirnya orang jadi nggak nyaman ibu ibadah kepada Allah. Berarti kita mendahulukan yang sunnah tapi mengabaikannya apa Bu? Yang utama, apa yang utama dalam salat? Al-khusyuk. Kekhusyuan ibu-ibu. Pahami Bunda? Pahami Bunda? Rasul itu memerintahkan lurus dan rapatnya saf, tapi bukan menginjak kaki orang Bu. Nggak ada satu riwayat mengatakan menginjak kaki orang itu nggak ada Bu. Ya Bu ya? Pahami Bunda? Jadi mengamalkan sunnah itu jangan sampai kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Itu yang harus dipahamkan gitu loh ibu-ibu ya. Banyak hal sebenarnya Bunda kalau Ustaz ingin sampaikan hal-hal di masyarakat yang itu mungkin tujuannya bagus tetapi caranya yang kurang apa Bu? Yang kurang pas.
Apalagi kan tidak semua orang mungkin dia paham, tidak semua harus dia maklumi, Bu. Ya, baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain silahkan, Bu. Silahkan, Bunda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau penjelasan lebih detail aja mengenai tadi yang Ustaz sampaikan bahwa kita itu sesuai keimanan. Baik, sesuai keimanan kita. Baik. Kita suka saya Memakai dalil itu. beban itu seperti ujian atau bukan gitu. Baik. Sesuai dengan kemampuan gitu. Iya. Nah, ini yang salah kaprah karena pakai ayat itu, Bu. Ayat itu kalau baca, coba dibuka dulu akhir Baqarah, Bunda. 284, 285, 286. Ini harus kita paham dulu riwayat sahihnya seperti apa, Bu. Pahami, Bunda? Coba dibuka 284, 285, 286. Ini 3 ayat memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Ini yang sering kali para da'i, para ustadz terkadang kurang pas menyampaikan ayat ini, Bunda. Baik, tolong diperhatikan ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kan mana ayatnya apa, Bunda? Apa yang engkau tampakkan, apa yang terucap, atau apa yang engkau sembunyikan dalam hati, itu langsung dihisap sama Allah. Bunda, dulu turun ayat ini, Bunda, para sahabat protes sama Nabi. Karena kalau sesuatu sudah terucap mungkin oke, Bu ya. Tapi kalau baru terbersih di dalam hati kita, mungkin bisa saja niatnya tidak baik, Bunda. Niatnya tidak baik, walaupun belum terucap, kalau pakai ayat ini langsung dihisap oleh Allah. Dan inilah para sahabat kemudian mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, kami mampu sholat, kami mampu puasa, kami mampu berhaji, kami mampu. Tapi untuk ayat ini kami nggak mampu, ya Rasulullah. Karena kenapa? Apa yang baru terbersih aja udah langsung dihisap sama Allah, Bu. Ya namanya hati manusia kan selalu niatnya bisa baik, niatnya juga bisa berat bagi para sahabat. Turun ayat berikutnya, Bun, 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal. Turun ayat ini memerintahkan apa? Wahai para sahabat, firman Allah, kalian terima apa yang diperintahkan oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Cuma para sahabat itu, Bunda, masih merasa berat juga, Bu. Karena kenapa? Sesuatu yang masih tersimpan dalam hati, apakah yang langsung dihisap sama Allah? Turun ayat terakhir sebagai hukum yang menghapus hukum sebelumnya. Karena nanti di Al-Quran namanya an-nasikh dan mansuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani hambanya melebihi daripada kemampuannya. Apa yang melebihi kemampuannya? Sesuatu yang ada dalam hati tidak bisa untuk dihisap. Makanya berarti, Bunda, kalau cuma niat buruk di dalam hati, belum dihitung sebagai dosa sebelum diucapkan atau sebelum diperbuat. Tapi kalau cuma dalam hati saja, itu dimaafkan sama Allah. Itu makna la yukallifullahu nafsan. Nah, ini ayat terkadang suka salah kaprah, dipakai pada masalah musibah, nggak nyambung. Paham? Paham, Bun? Ustaz ulangi sekali lagi, ayat ini sebenarnya benar ayatnya, Bun, tapi penerapannya yang salah. Ini ayat bukan pada musibah. Yang kalau pada musibah itu yang dipakai hadis sahih dalam hadis Bukhari Muslim. Allah menguji hamba sesuai dengan kadar imannya. Berarti kalau orang diujikan ujian itu sesuai dengan apa? Keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya. Semakin lemahnya imannya, semakin rendah ujian yang Allah Ta'ala berikan. Makanya paling berat ujian siapa, Bu? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Ya, itu Allah Ta'ala kasih ujian sesuai dengan kadar iman, Bu. Jangan dipakai ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kayaknya sih benar indah, tapi tidak akan cocok dengan ayatnya, Bu. Karena ayatnya itu berkaitan dengan perintah di dalam menjalankan agama. Nah, sama kayak sholat, Bunda, lakukan sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, berbaring. Kalau tidak mampu, adalah berarti jalankan perintah agama sesuai kemampuan. Dan Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan kita di luar kemampuan kita. Itu dalam beragama, Bu. Jangan dipakai untuk ujian, Bu, ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung ayatnya. Dan salah secara tafsir. Karena tafsir ayat ini adalah berkaitan tentang apa? Allah Ta'ala tidak menghukumi sesuatu yang masih tersimpan di dalam
hati. Nah, cuma kalau niat baik beda, Bu. Kalau niat baik, walaupun belum terlaksana, ditulis oleh Allah. Tapi ini pada niat yang tidak baik, belum dihisap kalau belum diucapkan atau belum diperbuat. Itu baru dipakai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham, Bunda? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibunda, mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan dan kebaikan. Dan mudah-mudahan Ibunda semua sehat, panjang umur, barokah ya. Dan mohon doa Ibunda pekan depan Ustadz berangkat umroh, doain ya Bu ya. Mudah diberikan sehat, kelancaran, kemudahan. Dan insya Allah Ustadz doakan ibu-ibu semua di Tanah Suci nanti di Mekah Madinah insya Allah. Mudah-mudahan bisa juga berumroh ya. Dimudahkan untuk berumrah insyaallah. Baik, kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Semoga